menyaksikan. Dah. Tolongin tolongin sus. Tolongin anak saya, Bu. Iya, terima kasih sus. Perkenalkan, saya Suster Yeni yang berjaga di ruang IGD ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Permisi sus. Perkenalkan saya Ita, saya orang tua dari anak saya. Nama anak saya Naya, usianya 18 tahun sus. Baik, dengan kakak Naya ya, dengan usia 18 tahun. Ibu bisa jelaskan kenapa anaknya bisa dibawa ke rumah sakit? Ya, jadi anak saya tadi pagi mengeluhkan tidak enak badan. Terus dia juga tiba-tiba panas dingin. Saya khawatir, jadi saya langsung dibawa ke sini aja. Gitu. Baik, apakah anak Ibu memiliki riwayat penyakit sebelumnya? Anak saya ada keturunan diabetes sus. Oh, baik. Saya akan memeriksa lebih lanjut. Izinkan saya mengambil alat lagi terlebih dahulu ya. Nanti saya akan datang kembali. Baik sus. Permisi, Bu. Anggun, Iya kak, lagi sibuk nggak? enggak, cuman lagi ngisi data pasien aja kak. Bisa meriksain pasien baru di IGD nggak? Iya boleh. Tolong dipersiapkan alat GDS dan tensinya dulu ya, Anggun. Iya kak, ini ya kak. Permisi, Bu. Iya sus. Baik, Ibu perkenalkan, ini rekan saya, Suster Anggun yang akan memeriksa anak Ibu. Suster Anggun, tolong diperiksa ya kakak Nayanya. Baik kak, ibu saya ingin periksa anak ibu ya. Ya, silakan sus. Kayak ini saya tadi udah selesai pemeriksaan TV sama GDS kakak Naya. Hasil GDS-nya 50 mg per dl. Ini hipoglikemia kak. Wah, rendah sekali ya. Sekarang apa yang sedang kakak rasakan? Saya merasa pusing, lemes, lapar, sus, gemeter, terus dari tadi pagi keringat dingin, lemes kan sus pokoknya. Kakaknya sudah menyuntikkan insulin? Udah sus tadi pagi seperti biasa. Sudah sarapan? Belum sus karena saya buru-buru takut telat masuk sekolah jadi lupa. Oh, seperti itu ya. Suster Anggun, nanti tolong kakaknya tolong kasih larutan glukosa ya. Saya izin tinggal dulu untuk menemui dokter Salsa. Baik kak. Permisi Ibu, permisi kakak. Terima kasih sus. Ibu kakak, saya izin untuk menyiapkan larutan glukosa terlebih dahulu ya. Ibu bisa tolong bantu kakak Naya untuk bangun? Baik. Pelan-pelan. Kak Naya, ini larutannya bisa diminum pelan-pelan ya. Yuk, duluan lagi ya Kak Naya. Ibu pemeriksaannya sudah selesai. Untuk pemeriksaan lebih lanjutnya nanti ada dokter dan suster ini yang akan kesini. Kalau begitu saya permisi dulu ya Ibu. Baik, terima kasih suster. Sus. Permisi dok. Iya sus. Dok, saya ingin melaporkan pasien baru masuk ke IGD, seorang remaja usia 18 tahun datang dalam kondisi berkeringat dingin, mengeluh lapar dan tampak gelisah. Oke, udah dilakukan pemeriksaan awal. Sudah dok, pasien memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2. Ternyata pasien belum makan sejak pagi hari. Tetapi pasien sudah menyuntikkan insulin seperti biasa. Untuk hasil pemeriksaan gula darahnya menunjukkan 50 mg. Oke, itu berarti hipoglikemia ya. Baik, kita berikan glukosa oral atau bisa larutan air gula kental ya. Itu bisa disiapkan. Baik, saya akan memberikan obatnya. Untuk larutan glukosanya sudah diberikan oleh rekan saya dok. Oke, habis itu kondisinya membaik, selanjutnya kita perlu edukasi ya. Pasien pastikan paham pentingnya makan teratur setelah insulin dan juga tanda-tanda hipoglikemia agar dia bisa waspada sendiri. Baik dok, apa perlu saya jelaskan juga antara perbedaan hiperglikemia dan hipoglikemia? Ya itu bagus kok, edukasinya lengkap ya, termasuk cara pencegahannya sama jangka panjang diabetesnya.
Baik dok, akan saya tindak lanjuti setelah pasien stabil. Ya, baik sus, kalau gitu mari kita cek terlebih dahulu perkembangannya. Baik dok. Selamat siang deh, selamat siang Bu. Siang, Dok. Perkenalkan saya Dr. Salsa. Di sini saya ingin mengetahui kondisi anak ibu. Deh, gimana kondisi hari ini? Saya merasa lemes tuh, terus dari pagi tuh udah keringatan dingin, terus saya merasa lapar sih. Dek, belum makan sejak pagi ya? Iya betul. Tapi tetap menyuntik insulin kan? Iya tadi. Itu bisa menyebabkan kadar gula turun drastis. Iya saya lupa makan habisnya dok karena buru-buru. Baik, nanti Ade akan diberikan obat oleh dokter. Nanti ibu bisa ke farmasi ya. Untuk adiknya nanti dapat edukasi cara penggunaan insulin yang benar oleh perawat ya. Iya. Oke sus, nanti suratnya tolong kasih ke ibunya dan jangan lupa nyiapkan edukasi untuk adiknya. Iya. Baik dok. Oke, kalau gitu saya balik ke rumah saya ya. Untuk adik dan ibu saya permisi ya. Ya, terima kasih dokter. Permisi bu, permisi kakak. Terima kasih suster. Permisi Kak, permisi Bu. Izin duduk ya. Silakan sus. Oke. Perkenalkan, saya perawat Putri Setia. Di sini saya akan memberikan edukasi kepada kakak dan ibu tentang diabetes mellitus dan penggunaan insulin ya. Di sini saya membutuhkan waktu itu sekitar 15 menit. Apakah kakak dan ibu bersedia? Iya serius. Oke, baik. Untuk kakaknya gimana kabar hari ini? Mendingan sih sus ya dari pagi. Udah nggak terlalu yang gemeter gitu loh, nggak terlalu lapar loh. Oke, tapi udah diperiksa sama dokter? Udah. Oke, baik. Kalau begitu saya mau ngasih materi tentang edukasi diabetes mellitus ya. Bisa diperhatiin ya. Iya. Oke, saya siapin dulu. Oke, di sini saya akan mau ngasih materi tentang diabetes mellitus ya kak. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyain ya. Oke, yang pertama itu di sini pentingnya menjaga gula darah untuk mencegah diabetes. Oke, saya next. Di sini tuh apa itu gula darah? Sebelumnya kakak udah tahu? Belum tahu. Belum tahu kalau ibunya? Belum. Oke, saya jelasin ya. Gula darah di sini itu yaitu kadar gula darah dalam darah yang berasal dari makanan berkarbohidrat. Gula ini itu bisa disimpan dalam hati dan otot. Lalu kadar gula darah ini dipengaruhi oleh hormon insulin yang dilepaskan tubuh saat kita makan, terutama pada makanan manis atau berkarbohidrat. Oke, next. Itu di sini tuh ada insulin. Insulin itu apa sih? Kakak udah tahu, Ibu? Obat Yesus. Iya, betul obat. Tapi di sini saya jelasin lebih detailnya ya. Insulin itu adalah hormon yang membantu gula masuk ke dalam sel. Jika insulin kurang atau tidak bekerja dengan baik, maka gula darah itu bisa naik. Lanjut, di sini tuh ada hipoglikemia. Hipoglikemia itu adalah kondisi ketika kadar gula darahnya turun kurang dari 70 mg per desiliter yang dapat menyebabkan gejala seperti pusing, lemas, bahkan kehilangan kesadaran jika tidak segera ditangani. Tuh. Nah, di sini tuh ada versi hipoglikemia dan hiperglikemianya. Misalkan kakak nggak tahu, ini kakak bisa dibaca ya. Lalu di sini tuh definisinya itu untuk hipoglikemia itu kadar gula darah di bawah normal. Di sini tuh kurang dari 70 mg per desiliter. Lalu kalau hiperglikemia itu sebaliknya, kayak kadar gula darahnya itu di atas normal, lebih dari 200 mg per desiliter. Lalu penyebab umumnya itu untuk hipoglikemia itu penggunaan insulin berlebih, melewatkan makan, aktivitas fisik berlebihan. Lalu kalau hiperglikemia itu infeksi, stres, ketidakpatuhan terhadap pengobatan, konsumsi karbohidrat yang berlebihan. Lalu di sini ada gejalanya juga. Gejalanya itu kalau untuk hipoglikemia itu berkeringat, gemetar, pusing, kebingungan, kehilangan kesadaran. Lalu untuk hiperglikemia itu haus berlebihan, sering buang air kecil, mulut kering, kelelahan, penglihatan kabur. Di sini itu komplikasinya itu untuk hipoglikemia itu ada kejang, koma, kematian jika tidak segera ditangani. Terus kalau hiperglikemia itu ketoasidosis diabetik, status hiperosmolar, hiperglikemik,
kerusakan organ jangka panjang. Lalu untuk penanganannya itu untuk hipoglikemia, konsumsi glukosa cepat kayak makan permen, minum jus, pemberian glukosa pada kasus berat kayak minum tablet glukosa. Terus kalau misalnya hiperglikemia itu pemberian insulin, rehidrasi, penanganan penyebab yang mendasari misalkan kayak kena infeksinya tuh. Apa ada yang ditanyakan? Oke, next dulu ya. Lanjut, di sini tuh ada tanda-tanda untuk hipoglikemia yang diikuti dengan tanda-tanda itu kayak seperti sering lapar, gemeter, berkeringat dingin, sering pusing, sakit kepala, mudah lelah dan sering pucat, jantung berdebar dan tangan berkeringat. Kayak tadi kakak ada gejala seperti ini ya? Iya, sudah. Oke, kemungkinan kakak ada gejala untuk hipoglikemianya. Di sini ada pertolongan pertama pada saat gula darah kakaknya rendah. Yang pertama itu tidur dan istirahat yang cukup, mengkonsumsi karbohidrat seperti nasi, lalu mengkonsumsi jelly atau permen, lalu mengkonsumsi jus buah, mengkonsumsi madu, dan mengkonsumsi teh daun tin. Lalu kalau misalnya masih ada gejala lain, bisa segera membawa ke rumah sakit. Oke, di sini itu insulin juga penggunanya itu harus seimbang dengan makanannya ya kak. Di sini insulin itu untuk membantu tubuh mengubah gula dari makanan menjadi energi. Kalau makanan tidak teratur, gula darah bisa naik terus secara tiba-tiba sehingga insulin itu sulit bekerja dengan baik. Makanya insulin ini dianjurkan dengan makanan yang seimbang. Dan jadwal makanan itu di sini ada jadwal apa untuk jam-jamnya. Untuk sarapannya itu dari pukul 7. Lalu untuk persentasenya itu 20-30% kalori hariannya. Lalu kalau cemilan paginya itu di jam 10 pagi, persentasenya itu 10% kalorinya. Lalu kalau untuk makan siang itu di jam 12.30, di sini ada 30% untuk kalorinya. Lalu cemilan sorenya itu di jam 15.30, 10% untuk kalori. Lalu makan malamnya itu di jam 18.30, di sini 30% kalorinya. Lalu di sini juga ada jenis makanannya kak yang dianjurin untuk penggunaan insulinnya. Makanannya itu dari karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti gandum, kentang, ubi, dan oatmeal. Lalu di sini ada protein rendah lemaknya. Contohnya itu kayak ayam tanpa kulit, ikan, tahu, tempe, kacang-kacangan. Lalu di sini ada sayur dan buah segarnya itu yang mengandung serat tinggi ya kak. Lalu di sini ada hindari makanan tinggi gula juga kak, kayak lemak, jenuh, jeroan sapi, dan garam berlebih. Lalu di sini tuh ada penyesuaian untuk dosis insulinnya kak. Jadi sebelum penggunaan kita juga harus melihat dosisnya dulu. Di sini tuh dosisnya itu jika aktivitas fisiknya bertambah, maka dosis insulinnya itu bisa dikurangi atau perlu cemilan tambahan supaya gula darahnya itu tidak turun terlalu rendah. Lalu jika makanannya kakak berlebih banyak karbohidratnya, maka dosis insulinnya itu mungkin perlu ditambah sesuai anjuran dokter. Nah, di sini ada pencegahan untuk komplikasi hipoglikemia ya kak. Jadi di sini itu ada komplikasinya itu yang pertama gejala ringannya, kayak misalnya gejalanya lemas, gemeter, kelaparan. Lalu gejala beratnya juga ada, itu bingung, kejang, pingsan. Lalu jika sering terjadi seperti ini, itu akan mengakibatkan kerusakan otak dan jantung. Lalu cara untuk mencegahnya itu pertama, makan teratur sesuai jadwal, jangan lewatkan cemilannya. Lalu bawa cemilan darurat seperti permen atau jus buah saat keluar rumah. Lalu cek gula darahnya sebelum olahraga dan tidur. Lalu hindari minuman alkohol karena bisa menurunkan gula darah tiba-tiba. Lalu gunakan alat monitor gula darah ya kak, seperti cek gula darah jika memungkinkan untuk deteksi dininya. Baik ibu, kak, untuk pemaparan materinya sudah selesai ya. Apakah ada ditanyakan? Saya izin bertanya sus, apakah penggunaan insulin ini penting dilakukan walaupun pasiennya belum makan? Begini Bu, saya izin menjawab. Untuk penggunaan insulin itu penting dan tetapi harus seimbang dengan makanannya. Dan penggunaan insulin itu dilakukan sebelum makan. Dan makanannya itu bisa dikonsumsi dengan nasi merah, lalu roti gandum, dan protein serta sayur dan buah-buahannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi?
Cukup sus. Baik, Kak, Bu, tadi kan saya sudah menjelaskan materinya ya. Saya di sini mau mengevaluasi lagi tentang pencegahan dan pertolongan pertama pada diabetes ya. Bisa disebutkan? Kalau untuk pertolongan pertamanya itu tidur dan istirahat lebih cukup kan. Terus mengkonsumsi karbohidrat yang tinggi, terus makan makanan kayak jelly atau permen itu selalu disediakan seperti itu. Kalau untuk pencegahan itu banyak aktivitas fisiknya juga, istirahatnya juga, terus selalu bawa cemilan kayak tinggi kadar glukosanya gitu. Terus rajin-rajin cek gula darah sih. Oke, wah kakak sangat memerhatikan ya yang tadi saya jelaskan. Dan kakak sudah paham apa yang tadi saya sudah jelaskan materinya. Oke, kalau begitu apa ada yang ditanya lagi? Tidak ada sih. Sudah cukup ya. Oke, kalau begitu di sini saya mau mengasih leaflet atau brosur ya kak tentang diabetesnya. Kakak bisa dibaca di rumah untuk mengetahui kondisi kakaknya juga ya. Ini pegang. Nah, jangan dijadiin gorengan ya kak ya. Yaudah kalau begitu saya pamit ya. Kalau sudah tidak ada, permisi. Selamat siang. Terima kasih Sus. Tuh Ade, tadi dengar kan susternya tadi ngasih materinya tentang apa? Nanti Ade harus sering-sering juga nih makan nasi merah. Nanti mama beliin deh nasi merah. Terus tadi juga katanya harus bawa ini kan permen. Nah kamu tuh suka lupa kalau di jalan gak ngemil permen. Terus kadang kamu juga suka lupa nggak makan dulu, langsung berangkat aja. Makanya kayak sekarang kan jadi lemes kayak gini. Besok-besok gak boleh kayak gitu lagi ya, makan dulu di rumah ya. Terus es tehnya juga diminum, gak apa-apa es teh diminum supaya biar kamu tuh nggak lemes kayak gini loh. Kan jadi mama pusing kalau kamu lemes kayak gini. Iya. Oke. Yaudah kalau gitu mama ke farmasi dulu ya ambil obatnya. Jangan kemana-mana ya. Permisi ibu. Iya, Ibu. Saya mau ngambil obat atas nama pasien Karaya usia 18 tahun ada. Baik, sebentar ya Bu, saya cek dulu. Oh iya, ada pasien Kanaya umur 18 tahun ya Bu. Ini obatnya ada 2 ya Bu, insulin sama glukosa tablet darurat Ibu. Nah sebelumnya Ibu udah dikasih tahu kan cara menggunakan insulinnya seperti apa oleh perawat? Baik, sudah ya Bu. Nah Ibu menyuntikkan insulin ini bisa setelah makan atau saat makan juga boleh ya Bu. Lalu ini glukosa tablet daruratnya Ibu bisa konsumsi di rumah atau misalkan ini bisa disimpan juga Bu di tas Ibu. Misalkan Ibu keluar kota atau kemana perginya Ibu bisa bawa. Jika misalkan tiba-tiba gejalanya kambuh Ibu bisa langsung konsumsi. Baik, terima kasih ya. Iya, sama-sama Ibu.